Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita kembali melanjutkan mata kuliah Biologi Umum bersama saya Fajar Okta Widarta. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melihat sedikit tentang organisasi tumbuhan. Kalau pada pertemuan yang lalu kita melihat organisasi tubuh hewan, maka hari ini kita ingin melihat bagaimana tubuh tumbuhan itu dibentuk, ya. Baik, mari sama-sama kita perhatikan. Nah, seperti biasa, pertama sekali kita tunjukkan apa yang menjadi indikator kita dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita ingin menjelaskan bagian-bagian sel tumbuhan, kemudian menguraikan jaringan penyusun tubuh tumbuhan, dan yang terakhir, yang ketiga, menjelaskan organ tubuh tumbuhan. Jadi di sini nanti kita akan kembali melihat bahwa tumbuhan pun sama seperti hewan. Unit penyusun tubuh terkecilnya sel, kemudian sel berkumpul membentuk jaringan, kemudian jaringan berkumpul membentuk organ. Pada tumbuhan tidak dikenal adanya sistem organ, ya, hanya pada sampai tahap organ saja. Kemudian nanti akan membentuk satu organisme, satu individu tumbuhan yang sempurna. Baik, pertama sekali kita melihat tentang sel tumbuhan, ya, kita ulang kaji sedikit. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sel tumbuhan itu memiliki beberapa perbedaan dari sel hewan. Ada beberapa struktur yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, namun tidak dimiliki oleh sel hewan. Apa saja? Coba sebutkan salah satunya. Iya, bagus. Ya, ada dinding sel, ada vakuola, dan seterusnya. Mari sama-sama kita lihat. Nah, yang pertama, itu ada gambar dari nukleus, ya, inti sel, yang mana di dalamnya terdapat bulatan yang lebih kecil, yaitu nukleolus atau anak inti. Fungsi utamanya tentu kita sudah pahami sebagai, ya, dia mengkoordinir, ya, yang mengatur segala aktivitas sel. Nah, kalau nukleus juga dimiliki oleh sel hewan. Yang kedua, kita melihat yang namanya kloroplas, ya. Kloroplas, dari bentuknya saja terdapat lempengan-lempengan seperti uang logam yang tersusun itu ciri khas dari kloroplas. Organel yang di dalamnya terdapat klorofil, khas dimiliki oleh tumbuhan dan tidak dimiliki oleh hewan. Apa fungsinya? Ya, untuk proses fotosintesis, karena dia mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Selanjutnya, kita melihat dinding sel, cell wall. Ini juga menjadi karakteristik dari sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Ya, dinding sel tersusun atas selulosa, sehingga menyebabkan sel tumbuhan itu dia sifatnya itu kaku, ya, keras. Karena apa? Dia dilingkupi oleh selulosa yang merupakan bahan penyusun dinding sel. Selanjutnya ada bagian yang paling besar pada sel tumbuhan, terutama pada sel tumbuhan yang sudah dewasa. Apa dia? Vakuola. Vakuola ini paling besar di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Fungsinya banyak, ya, menyimpan air, menyimpan pigmen, menyimpan cadangan makanan, dan seterusnya. Kemudian ada mitokondria, penghasil energi. Mitokondria ditemukan baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Namun mitokondria tidak pernah ditemukan pada sel prokariotik. Bakteri misalnya. Bakteri tidak pernah memiliki mitokondria. Baik, kita lanjutkan. Oke. Saya anggap Anda semua sudah paham tentang sel. Kita sudah pernah bahas secara khusus, ya, masalah itu. Kita sekarang melanjutkan ke jaringan. Kita tahu sekumpulan sel membentuk jaringan. Ada berapa macam jaringan pada tumbuhan? Perhatikan peta konsep yang ada di layar. Jaringan tumbuhan itu mencakup jaringan meristem dan jaringan permanen.
bila dilihat dari sifatnya masing-masing. Nah, jaringan meristem adalah jaringan yang sifatnya itu sel-selnya aktif membelah, ya, selnya aktif membelah. Sementara jaringan permanen sifat utamanya adalah tidak berkembang lagi. Jadi yang permanen itu dia sudah mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Jadi ada kekhususan-kekhususan sesuai dengan fungsinya, sehingga nanti kita akan melihat strukturnya juga berbeda dari sel pada meristem. Selanjutnya, jaringan permanen itu dapat dikelompokkan lagi ke dalam beberapa jaringan berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada yang namanya jaringan epidermis, ya. Yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga jaringan penyokong, yang keempat jaringan pengangkut, dan yang kelima jaringan gabus. Masing-masing nanti akan kita uraikan lebih dalam pada slide selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan muda terdiri dari sekelompok sel yang aktif membelah. Nah, makanya jaringan inilah yang terus membelah, ya. Kita akan juga lihat fungsi ciri-cirinya secara umum. Yang pertama, jaringan meristem ini ukuran selnya kecil, ya. Ukuran selnya kecil-kecil. Kemudian dinding selnya tipis. Selanjutnya, nukleus relatif besar, vakuola berukuran kecil, kemudian kaya akan sitoplasma. Ya. Jadi itu gambaran umum dari ciri-ciri jaringan penyusun jaringan meristem, ya, sel-sel penyusun jaringan meristem. Kemudian kita bisa lihat juga berdasarkan letaknya, meristem itu dibagi 3. Ada meristem apikal. Apikal itu artinya pucuk, ya, ujung. Terdapat di ujung batang dan ujung akar. Itu ada namanya meristem apikal. Kemudian ada meristem interkalar, ya. Interkalar itu dia terdapat di antara 2 ruas. Jadi kalau kita perhatikan misalnya bambu atau tebu, itu terlihat sekali ada yang namanya buku dan ruas, ya. Jadi antara 2 ruas tuh, tepatnya pada bagian buku, itu ada meristem, sehingga dia terus bertambah panjang, ya, bertambah panjang. Bertambah jauh jarak antara satu buku dengan buku lainnya. Itu karena ada aktivitas dari meristem interkalar. Yang ketiga ada meristem lateral. Ini biasa disebut dengan contohnya itu kambium. Jadi dia akan mempengaruhi pertumbuhan sekunder pada tanaman, pada tumbuhan, sehingga batang cenderung bertambah besar, ya, karena ada aktivitas meristem lateral. Nanti kita akan lihat gambarnya. Selanjutnya kita ingin melihat tentang jaringan permanen. Tadi meristem sudah, sekarang permanen. Jaringan permanen bersifat non-meristematik. Non artinya tidak, jadi yaitu tidak lagi meristematik, ya. Secara umum jaringan permanen itu tidak dapat aktif membelah lagi, dia sudah dewasa, yaitu tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi. Jaringan ini adalah hasil diferensiasi sel-sel meristem dan telah terspesialisasi. Diferensiasi artinya adalah, ingat saja kata-kata different, ya, berbeda, dia sudah berbeda dari sel-sel yang lain. Kemudian dia mengalami spesialisasi, dia ada kekhususan masing-masing. Yang pelindung tentu strukturnya berbeda dengan yang penyokong misalnya. Berbeda lagi dengan yang pengangkut misalnya. Jadi masing-masing sudah punya kekhususan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, kalau kita perhatikan, jaringan permanen itu bisa dikelompokkan berdasarkan fungsi. Ya, yang pertama ada jaringan yang berfungsi untuk melindung, disebut dengan jaringan pelindung, yaitu epidermis. Terletak di bagian tepi-tepi, ya, di tepi tumbuhan. Dia menutupi, melindungi. Kemudian ada jaringan dasar atau parenkim yang dia mengisi, terdapat pada semua organ, akar, batang, daun, dan seterusnya. Yang ketiga ada jaringan penyokong, jaringan penguat, ya, terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Yang keempat ada jaringan pengangkut, terdiri dari xilem dan phloem, pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Ada yang masih ingat apa fungsi xilem dan phloem? Ya, silakan diingat-ingat lagi, ya.
Yang kelima ada jaringan gabus atau jaringan penutup luka, pelindung ketika lapisan epidermis rusak. Nanti kita akan lihat seperti apa kelima macam penggolongan jaringan permanen ini. Saya lanjutkan. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan. Mengapa? Karena fungsi utamanya untuk perlindungan, ya, proteksi. Kita lihat lebih detail lagi bagaimana ciri-ciri umumnya. Sel-selnya hidup. Jadi selnya masih hidup, kemudian berbentuk persegi panjang. Sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel. Karena fungsinya untuk membatasi, untuk melindungi, sehingga sel-selnya harus rapat sehingga tidak mudah dimasuki oleh benda-benda lain atau organisme lain. Yang keempat, tidak memiliki klorofil. Jadi secara umum jaringan epidermis tidak pernah sel-selnya itu mengandung klorofil. Nah, fungsinya adalah pertama sebagai pelindung terhadap hilangnya air akibat penguapan. Makanya dia harus rapat, ya, sehingga tidak ada air yang bisa menguap dengan mudah. Kemudian kerusakan mekanik, ya, pukulan, gesekan, ya, itu mekanik. Kemudian perubahan suhu dan hilangnya zat-zat makanan. Kemudian jaringan parenkim, ya, jaringan parenkim, jaringan dasar tadi. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang ditemukan pada hampir semua bagian. Tadi sudah saya sampaikan, pada akar, batang, daun, ya, itu ditemukan jaringan parenkim. Makanya namanya jaringan dasar atau jaringan pengisi. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama selnya hidup, ya, sel-sel penyusunnya masih hidup. Kemudian sel berukuran besar dengan dinding tipis, memiliki banyak vakuola, mampu bersifat meristematis. Nah, jadi ada kekhususan. Kalau tadi yang lain tidak bisa kembali menjadi meristematik, parenkim masih memungkinkan menjadi meristematik sehingga dia dapat kembali membelah. Sel-selnya tidak rapat atau banyak ruang antar sel, ya. Banyak ruang antar sel, tidak rapat. Nah, jaringan parenkim itu memiliki banyak penggolongan berdasarkan fungsi. Kita tadi bisa juga lihat langsung pada kondisi realnya. Misalnya parenkim asimilasi. Apa itu asimilasi? Pembentukan, ya, sintesis. Parenkim asimilasi contohnya adalah pada daun. Itu ada namanya jaringan palisade dan jaringan mesofil spons, ya. Jaringan tiang dan jaringan bunga karang itu adalah contoh dari parenkim asimilasi, berfungsi pada saat fotosintesis. Yang kedua ada parenkim penimbun. Parenkim penimbun ini contohnya umbi, misalnya kayak kentang, ya. Kemudian pada singkong, kemudian lagi tebu. Nah, dia menimbun gula, menimbun amilum, menimbun minyak dan seterusnya. Yang ketiga ada parenkim air. Ya, dia menyimpan air, dia vakuolanya besar, kemudian di dalam vakuola itu banyak menyimpan air. Contohnya apa? Pada tanaman-tanaman xerofit, tanaman-tanaman gurun pasir, kaktus misalnya. Jadi dia perlu struktur seperti itu untuk menghemat air, menyimpan air di dalam vakuolanya. Yang keempat parenkim pengangkut, ya. Pada pembuluh angkut silem dan floem itu juga terdapat parenkim, ya, yang menyusun struktur silem dan floem. Yang kelima parenkim penyimpan udara. Nama kerennya itu aerenkim. Jadi ada struktur seperti rongga-rongga untuk menyimpan udara. Namanya aerenkim, parenkim udara. Contoh paling mudah kita lihat pada tumbuhan-tumbuhan yang hidup di tempat yang berair, ya. Hidrofit, genjer. Kalau batang genjer kita sayat, kita akan lihat seperti ada gabus-gabus di situ. Ya, ada ruang-ruang antar sel pada kangkung. Kemudian pada batang eceng gondok, ya, dan seterusnya. Itu ruang antar parenkim penyimpan udara. Yang keenam ada parenkim penutup luka, ya. Itu misalnya velogen, ya, cambium gabus, itu dia akan terbentuk dari parenkim untuk menutup batang misalnya yang mengalami gangguan fisik, ya, digores atau dibacok, dia akan menutup luka. Oke, masih disimak, ya.
Selanjutnya, nih ada dua gambaran untuk menjelaskan jaringan parenkim. Misalnya pada parenkim pada Oryza sativa, ya. Apa itu Oryza sativa? Padi. Ya, padi. Ini butir amilum. Lihat bagaimana butir amilum itu tersimpan di dalam parenkim penimbunnya. Tuh. Butir amilum atau tepungnya tersimpan di sana. Kemudian pada contohnya, contoh aerenkim ya, parenkim udara tadi. Misalnya pada salah satu tanaman ini, lihat ada bagian ruang antar sel. Jadi ruang antar selnya itu besar-besar, ada rongga-rongga di sana, sehingga udara bisa tersimpan di sana. Kita lanjutkan. Ada namanya jaringan parenkim selanjutnya, kita lihat misalnya sayatan memanjang sel parenkim, perhatikan. Vakulanya besar-besar ya, vakulanya besar. Yang A sayatan memanjang, yang B itu sayatannya melintang dari sel parenkim. Kita bisa perhatikan pada di gambar yang C itu ruang-ruang antar selnya banyak. Itu ciri khas dari jaringan parenkim. Selanjutnya jaringan penyokong. Ya, saya harus agak cepat ya untuk durasi supaya teman-teman juga bisa lebih hemat kuota. Nanti kalau mau diulang lagi silahkan dibuka lagi videonya. Jaringan penyokong atau jaringan mekanik ya, atau jaringan penguat merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Namanya pun jaringan penguat ya, penyokong. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, sel-selnya berdinding tebal dan kuat. Jadi dinding selnya itu dia ada penambahan lagi ya, sehingga dia kuat dan kokoh. Kemudian sel-selnya mengalami spesialisasi, ada pengkhususan, sehingga dia kokoh, dia kuat. Dibagi dua, ada kolenkim, ada sklerenkim. Jadi kita lihat lebih jauh. Fungsinya apa? Yang pertama menguatkan tegaknya batang dan daun. Kedua, melindungi biji atau embrio. Nah, misalnya nanti kalau kita perhatikan pada tempurung kelapa itu contoh dari jaringan penyokong ya, makanya tempurung kelapa itu keras dia, melindungi biji atau embrio. Kemudian memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara. Jadi pada aerenkim di sana terdapat yang namanya jaringan penyokong juga untuk memperkuat. Yang keempat, melindungi berkas pengangkut. Jadi dia juga ditemukan pada berkas pengangkut. Nah, sekarang mari sama-sama kita perhatikan sedikit perbedaan antara kolenkim dan sklerenkim. Ini sering juga ditanyakan baik ketika di level SMA maupun di level perguruan tinggi. Pertama, perhatikan indikator. Untuk kondisi sel, kolenkim umumnya selnya hidup. Sementara sklerenkim selnya sudah mati. Ya, sudah innalillah dia. Kemudian yang kedua, letaknya. Kolenkim itu umumnya ditemukan pada organ tumbuhan yang masih muda. Sementara sklerenkim itu ditemukan pada organ tumbuhan yang sudah tua, sudah dewasa. Sehingga dia sudah mati sel-selnya. Kemudian keberadaan kloroplas. Pada kolenkim, terkadang sel-selnya mengandung kloroplas. Jadi masih ditemukan kloroplas. Ya. Di dalam kloroplas ada apa? Ada klorofil. Sebaliknya, pada sklerenkim itu sel-selnya tidak mengandung kloroplas. Karena pun selnya sudah mati ya, protoplasmanya sudah hilang. Kemudian yang terakhir, kondisi dinding sel. Nah, pada kolenkim, dinding selnya itu tebal pada bagian sudut sel saja. Jadi kalau selnya itu petak, dia hanya bagian pojok-pojoknya saja, sudut-sudutnya saja. Dan tidak berlignin. Apa itu lignin? Berkayu. Dia tidak berlignin. Jadi pada penebalannya itu dinding selnya pada sudut-sudutnya saja dan tidak berlignin. Sementara yang sklerenkim, dinding sel tebal, ya umumnya dia menyeluruh tebalnya dan berkayu, berlignin, sehingga dia lebih kokoh, lebih keras. Ini dia pembagian dari sklerenkim. Pertama ada serabut sklerenkim dan sklereid ya, atau sel batu. Terbagi dua ya secara umum. Jadi sklerenkim secara umum terbagi dua, ada berupa serabut sklerenkim dan sklereid. Nah, serabut sklerenkim itu selnya panjang dan sempit, namanya juga serabut ya, kayak benang-benang gitulah. Bahan membuat tali tambang dan karunggonia itu juga diambil bahannya dari serabut sklerenkim. Jadi kalau mau lihat contoh yang mana itu serabut sklerenkim, perhatikan dari karunggoni atau tali tambang yang biasa kita gunakan, itu dibuat bahan bakunya dari serabut sklerenkim. Kalau sel-sel batu atau sklereid,
itu bentuknya umumnya bulat atau bisa juga bervariasi. Kemudian dia ada yang sendiri-sendiri, ada yang berupa butiran-butiran. Ada juga yang dia berkesinambungan. Contoh yang butiran itu misalnya pada daging buah jambu biji. Kalau kita makan jambu biji ya, atau buah pir, kita bisa merasakan kayak ada pasir ya, ada butiran-butiran. Itu adalah sclerate atau sel-sel batu. Nah, kalau yang berkesinambungan contohnya pada tempurung kelapa, tempurung kelapa sawit, tempurung pinang, biji kenari, dan seterusnya. Itu contoh dari sclerate. Nah, sedikit saya ingin sampaikan perbandingan antara jaringan tumbuhan. Yang pertama, perhatikan parenkim. Fokus saja lihat ruang intercellular airspace ya, ruang antar selnya itu besar-besar, banyak ruang antar sel. Itu ciri khas dari parenkim. Kalau kolenkim perhatikan itu ada nukleus, ada sel wall, ada sitoplasma. Artinya sel-selnya masih hidup. Kalau pada kolenkim, perhatikan pada dinding selnya sudah mulai ada penebalan-penebalan pada bagian sudut. Yang ketiga itu ada sklerenkim. Perhatikan sel-selnya sudah mati sehingga dia membentuk yang namanya lumen. Lumen itu lubang atau rongga ya. Terus misalnya dibuat single sclerate atau stone cell ya, sel batu. Itu yang sendiri-sendirian ya, berupa butiran. Jadi sel-selnya sudah hidup, tidak lagi ditemukan sitoplasma ya. Protoplasma sudah nggak ada lagi pada sel-sel sklerenkim karena dia sudah mati selnya. Oke, cukup jelas saya kira. Selanjutnya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau berkas vaskular merupakan jaringan yang mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis. Ini saya percepat saja. Tentu kita sudah paham, di SMA sudah belajar ini. Ada silem, ada pembuluh kayu, ada phloem, pembuluh tapis. Fungsinya dapat Anda baca sendiri di situ ya. Kalau silem mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah, dari akar ke daun. Kalau phloem berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun dan dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Nih, jaringan gabus. Jaringan gabus merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus. Nah, dari parenkim dia. Pada sel-sel gabus yang sudah mati, protoplasmanya sudah hilang dan diisi oleh udara. Fungsinya apa? Melindungi jaringan lain yang berada di bawahnya dari kekeringan dan gangguan mekanik. Ya, jadi gangguan mekanik itu berupa pukulan, gesekan ya, atau dirobek dan seterusnya. Oke, ini yang terakhir, organ tumbuhan. Kita tahu secara umum organ tumbuhan itu hanya ada 3 ya. Akar, batang, dan daun. Bunga, biji itu bentuk lanjutan. Ya, modifikasi dari daun misalnya bisa menjadi bunga. Dan yang organ yang utuh selalu ada itu hanya 3, akar, batang, dan daun. Bunga kan tidak selalu ada. Kemudian biji juga tidak selalu ada. Kita perhatikan, organ tumbuhan itu secara umum dia hanya terdiri dari 3 sistem jaringan. Ada 3 sistem jaringan yang menjadi satu, terbentuklah suatu organ. Walaupun nanti ada tambahan-tambahan berupa misalnya kayak jaringan penguat dan kambium gabus dan seterusnya ya, jaringan gabus. Tapi secara umum di semua organ itu terkandung 3 sistem jaringan. Yang pertama jaringan pelindung, pasti ada epidermis. Yang kedua, di setiap organ pasti juga ada jaringan dasar, yaitu parenkim. Yang ketiga, jaringan pengangkut. Selalu ada di setiap organ, silem, dan phloem. Jadi setiap organ itu selalu ada 3 ini. Ada epidermis, ada parenkim, ada silem, dan phloem. Nah, sekarang kita lihat akar. Ya, akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah, berwarna putih dan bentuknya seringkali meruncing hingga lebih mudah menembus tanah. Oke, ini sudah kita ketahui semua. Fungsinya bisa dibaca di sana, menyerap air, memperkuat berdirinya tumbuhan, sebagian menimbun makanan ya, umbi akar misalnya, dan umbi batang serta menyimpan. Oke, saya sedang dengan gambar. Kita lihat gambarnya saja. Jadi kalau akar, ini contoh akar apa? Dikotil atau monokotil? Ya, ini akar tumbuhan dikotil, akar tunggang ya. Ada leher akar, batang akar, cabang akar, serabut akar, dan ujung akar. Kalau kita perbesar, nah secara anatomi itu paling ujung, paling bawah itu namanya tudung akar ya. Kalyptra namanya, tudung akar. Kemudian di atasnya ada daerah pembelahan sel.
setelah terdapat yang namanya meristem apikal. Dia aktif membelah, daerah pembelahan. Di atasnya lagi daerah pemanjangan. Setelah membelah, dia akan tumbuh sehingga bertambah panjang sel-selnya. Kemudian ada yang namanya daerah diferensiasi. Jadi sel itu mulai membentuk sesuai dengan fungsinya ya, menjadi bagian-bagian yang berbeda, menjadi sel-sel yang berbeda karena fungsinya juga berbeda. Nah, itu bagian-bagian akar. Akar pada tumbuhan. Oke, sedikit saya ingin lihat membandingkan akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Akar tunggang itu hanya ditemukan pada tumbuhan secara alamiah. Akar tunggang itu hanya ditemukan pada tumbuhan-tumbuhan dikotil. Dan juga secara alami akar serabut itu ditemukan pada tumbuhan-tumbuhan monokotil. Seperti apa monokotil? Kelapa, padi, jagung, dan seterusnya. Kita juga bisa melihat di sebelah kanan itu ada perbandingan dari anatomi akar dikotil dan monokotil. Nanti lebih detail Anda akan belajar ini di anatomi tumbuhan. Nah, ini hanya biologi umum, maka saya tidak akan membahas lebih dalam. Perhatikan secara umum konfigurasinya itu. Di akar dikotil itu menyerupai seperti bintang ya. Sementara yang monokotil itu seperti apa ya? Seperti velg mobil ya. Seperti itu. Selanjutnya batang. Ya, saya tidak baca lagi apa fungsi batang, Anda bisa baca sendiri. Saya ingin langsung fokus melihat perbandingan anatomi batang pada monokotil dan dikotil. Kalau kita perhatikan, batang monokotil itu berkas pembuluh angkutnya, silam dan flumnya itu tersebar. Sementara yang dikotil dia lebih rapi dah, ya, lebih rapi. Nah, ini gambarnya. Ini gambar visual yang aslinya ya. Yang sebelah kiri monokotil, yang kanan tumbuhan dikotil. Kelihatan ya, tersebar berkas pembuluh angkut silam dan flum pada monokotil itu tersebar. Sekarang kita lihat daun. Ya, fungsinya adalah tentu saja pada proses fotosintesis ya. Ini gambarnya, oke. Ini contoh daun sederhana ya, simple leaf, daun yang sederhana, ada tangkai daun, ada lembaran daun, ada pertulangan daun dan seterusnya. Sekarang kita lihat anatominya. Nah, di sini Anda bisa memperhatikan bahwa kalau daun dipotong secara melintang, kita akan menemukan yang namanya epidermis atas dan bawah. Itu yang pelindung. Ya, yang tadi saya katakan jaringan pelindung, jaringan yang pasti ada pada setiap organ tumbuhan. Kemudian di dalam itu ada mesofil daun, daging daun. Ya, sebagian buku menulisnya daging daun. Mesofil daun tersusun atas parenkim palisade dan parenkim spons. Jadi parenkim palisade dan parenkim spons itu adalah contoh dari parenkim asimilasi, parenkim yang berfungsi pada pembentukan zat, pada sintesis. Lebih tepatnya pada apa? Fotosintesis. Kemudian ada berkas pembuluh. Nah, tadi itu silam dan flum. Kemudian ada stomata, ada sel penjaga ya, yang nantinya berfungsi untuk mengatur keluar masuknya gas oksigen dan CO2 pada saat terjadi proses fotosintesis dan respirasi. Ini gambaran lainnya, perhatikan. Nah, bagaimana silam dan flum susunannya di dalam sebuah organ daun pada tumbuhan. Kemudian ada kutikula ya. Kutikula itu lapisan lilin yang umum ditemukan pada daun tumbuhan. Apa fungsinya? Untuk mengurangi penguapan. Nah, bagian atas epidermis, bagian bawah palisade sama semua. Nah, ini contoh. Ini sangat jelas menggambarkan kepada kita bahwa setiap organ itu tersusun atas jaringan dan setiap jaringan tersusun atas sel-sel tubuh. Jadi kalau kita melihat tumbuhan itu langsung terbayang jaringannya, terbayang sel-selnya. Nah, itulah mereka bermiliaran sel berkumpul membentuk suatu organ, bahkan menjadi suatu individu. Ini sedikit tentang perbedaan dikotil dan monokotil. Perhatikan akar, batang, dan daunnya masing-masing berbeda ya. Antara dikotil dan monokotil, bunganya perhatikan ada yang kelipatan 3 kalau monokotil. Kalau dikotil daunnya itu daun mahkota ya, itu kelipatan 3 kalau monokotil. Kalau dikotil daun mahkotanya kelipatan 4 atau 5. Ini dia. Kemudian kalau dari segi daun, pada monokotil daunnya bisa lurus atau melengkung, sementara pertulangan daun dikotil itu menyirip atau menjari. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih sudah 30 menit bersama kita bahas masalah organisasi tubuh tumbuhan.
Demikian, terima kasih. Nanti tugasnya akan saya kirim kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.